kesempatan hari ini untuk melakukan wawancara khusus dengan Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi, Bapak Yudi Krisnanda. Pak Yudi ini melakukan besukan begitu di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Apa saja penilaian Anda dengan birokrasi di pemerintah Kabupaten Bogor saat ini? Pemerintahan Bogor dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan cukup baik ya, memiliki nilai predikat CC, artinya di atas rata-rata. Walaupun demikian tentu banyak hal yang perlu ditingkatkan, khususnya tentang pelayanan publik, inovasi pelayanan publiknya. Karena walau bagaimana masyarakat itu senantiasa meningkat harapan-harapan ekspektasinya. Jadi aparatur negara juga harus mengembangkan diri di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang bisa menjawab harapan-harapan masyarakat. Dari beberapa tempat unit pelaksana teknis pelayanan masyarakat yang saya datangi secara mendadak didampingi oleh Ibu Bupati Kabupaten Bogor, dari sisi fasilitasnya memang beberapa sudah cukup memadai. Namun dari sisi kecepatan pelayanan memerlukan terobosan-terobosan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan teknis ya dari aparatur pemerintah tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menunggu, misalnya di Dispenda ya, ketika mereka membayar katakanlah pajak ya, apakah pajak bangunan, pajak usaha atau apapun, seharusnya bisa dibuat sebuah sistem ya yang mempercepat pelayanan. Kalau keramahannya ya, fasilitasnya itu sudah cukup memadai, tinggal bagaimana kecepatannya. Karena kalau membuat orang menunggu terlalu lama itu juga menghilangkan waktu produktif. Lalu kemudian di Samsat ya, standar operation prosedur juga di beberapa tempat lain ya, di Dukcapil, lalu kemudian di rumah sakit, pelayanan yang baik perlu juga dilengkapi oleh standar operation pelayanan yang transparan. Pak Menteri, soal pelayanan publik ini masih menjadi keluhan bukan saja di Kabupaten Bogor, tapi hampir seluruh Indonesia masih berbelit-belit. Ada sanksi nggak untuk ini misalnya? Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sudah ditetapkan ya bagi aparatur negara yang tidak melaksanakan fungsi tugas melayani masyarakat, apalagi merugikan ya pelayanan publik, dia bisa dikenakan sanksi administratif. Bahkan bila merugikan secara material bisa dipidanakan. Nah, sanksi ini akan kita terapkan di era pemerintahan Bapak Presiden. Oleh karena kita sosialisasikan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar mereka semua melakukan fungsi pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting jangan sampai merugikan kepentingan publik. Lalu kemudian mempercepat dan mempersingkat proses birokrasi, karena birokrasi itu dibentuk untuk memberikan kemudahan dan melayani ya kepentingan masyarakat. Sehingga bagi mereka-mereka yang mengabaikan tugas-tugas pelayanan publik, apalagi merugikan pelayanan publik, bisa mendapatkan sanksi, dan itu akan kita terapkan. Pak Yudi, banyak kebijakan penting diambil di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, termasuk juga di kementerian Anda. Mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa kita di rumah soal kebijakan pembatasan rapat-rapat di hotel misalnya saat ini. Ya, pembatasan kegiatan konsinyering, ya, rapat-rapat di luar kantor, dan juga pertemuan-pertemuan lain ya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di luar kantor, itu bukan hanya dibatasi, tetapi kita larang untuk keluar dari kantor pemerintah. Oleh karenanya hal ini harus diikuti, karena apa? Dampaknya cukup positif. Pertama, dampaknya adalah kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Pandangan negatif masyarakat terhadap aparat yang dianggap boros dan inefisien itu semakin menurun. Lalu kemudian dari sisi efisiensi pemerintahan, hasil pemeriksaan BPKP menunjukkan bahwa di dalam 2 bulan terakhir ya, anggaran yang dihemat karena tidak adanya rapat konsinyering atau kegiatan sejenis di luar hotel, di luar kantor-kantor pemerintah, dalam 2 bulan ini menghemat anggaran 5,1 triliun lebih. Ini sangat besar sekali dan bisa kita alokasikan untuk
kepentingan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kebijakan ini akan kita teruskan. Di waktu yang bersamaan kita juga mencarikan solusi-solusi yang kreatif agar tingkat okupasi hotel itu meningkat melalui kegiatan turis, melalui kegiatan inovasi daerah maupun event-event nasional yang dibuat di daerah. Listnya sudah keluar, Pak? Sedang kita siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Satu lagi soal pemerataan pegawai dengan sistem e-reformasi, mungkin bisa Anda sampaikan sedikit. Ya, nanti pegawai itu ya ke depan dia berlaku secara nasional seperti prajurit TNI dan Polri. Dia boleh saja mengikuti tes ya di Papua atau tes di Aceh. Tapi yang di Aceh harus siap sedia ditempatkan di Papua. Yang di Papua harus siap sedia ditempatkan di Aceh. Itu kapan diberlakukan? Ya, itu akan diberlakukan. Ya, mudah-mudahan bisa diberlakukan. Kalau tahun ini belum bisa, mungkin tahun depan ya. Rancangan-rancangan kebijakannya dan juga penataan sistemnya perlu kita siapkan. Jadi nanti yang namanya pegawai negeri sipil atau aparatur pemerintah itu lintas wilayah. Dia berlaku secara nasional. Yang kedua, tes itu nanti tidak sektoral. Kalau sekarang tes CPNS diadakan instansi A, instansi B, waktunya macam-macam, ya daerah ini, daerah itu. Kalau nanti serentak, dia bisa ikut tes di mana saja yang ditentukan, lalu kemudian masa berlakunya hasil tes itu ada kurun waktu tertentu, seperti orang ujian tes potensi akademik atau tes TOEFL ya. Dia tes punya nilai tertentu, sertifikatnya dia pegang, misalnya waktu masa berlaku 6 bulan. Ketika ada penerimaan pegawai di instansi tertentu, tinggal dia beradu nilai dan beradu ranking. Jadi akan memudahkan. Nah, ini data itu kan akan terrecord dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan ke depan sistem penataan pegawai kita, khususnya pegawai pemerintah, akan semakin baik dan berkualitas. Pak Yudi, satu lagi sebelum saya lupa, soal laporan harta kekayaan pegawai negeri yang terakhir harus selesai di bulan April 2015. Ya. Pencegahan korupsi itu kan jangan hanya tindakan-tindakan represif, ya, menangkap orang, memeriksa, menjadikan tersangka karena kesalahannya. Tetapi juga harus ada upaya-upaya yang preventif, bagaimana membuat aparatur sipil negara ini tidak menyalahi prosedur, tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh karenanya sejak awal mereka perlu diikut sertakan di dalam upaya mencegah korupsi, salah satunya dengan melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara dalam format yang sederhana, membutuhkan komitmen kejujuran dan fakta integritas. Jadi mereka yang masuk menjadi calon pegawai negeri sipil yang baru diterima ataupun CPNS yang baru selesai purna tugasnya, mereka tetap perlu melaporkan. Dengan demikian akan lahir kepercayaan yang besar dari masyarakat dan juga integritas yang semakin tinggi dari aparatur sipil negara. Menteri Yudi, yang terakhir mungkin closing statement, sampaikanlah sesuatu kepada pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka reformasi birokrasi. Ya, pemerintah Kabupaten Bogor ini sudah memiliki akuntabilitas kinerja yang cukup memadai. Namun demikian, jangan merasa puas, hal tersebut harus senantiasa ditingkatkan. Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bogor ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pelayanan publik bisa ditingkatkan dengan sebaik-baiknya, masyarakat semakin puas, dan kepercayaan serta dukungan masyarakat semakin besar kepada aparatur pemerintahnya.